melanjutkan bacaan pada minggu yang lalu. Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan kembali dengan redaksinya wa dzukira, dan disebutkan anna Bishran al-Hafi, bahwasanya Bishr al-Hafi seorang ulama, ya, dijelaskan oleh Imam Nawawi ra'a rik'atan. Imam Bishr al-Hafi pernah melihat ada secarik kertas, fiha, di dalam kertas tersebut ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Imam Bishr al-Hafi diceritakan, ya, nemuin satu kertas. Di dalam kertas itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ma'ahu salah satu darahima, sementara Bishr saat itu punya uang sebesar 3 dirham. Di kantongnya ada uang 3 dirham. Fa'akhadha biha tiban, lalu dengan uang tersebut dibeliin minyak wangi. Wa tayyabaha, lalu dikasih wangi-wangian itu kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lihat, ada secari kertas, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Bishr al-Hafi begitu memuliakannya. Dia punya duit 3 dirham, dibeliin minyak wangi, dipakaikan minyak wangi. Jadi harum tuh. Ya Masya Allah, ini orang-orang tua kita dulu begitu tuh. Begitu, ya, memberikan kemuliaan. Walaupun cuma, ya, sekertas tuh, secari kertas, tapi di kertas tersebut ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk memuliakannya dibeliin minyak wangi supaya harum. Nah, habis dibeliin minyak wangi, diharum-harumin itu, ya, terus diharum-harum sehingga secari kertas tadi jadi wangi. Nah, wanginya kenapa? Menghormati tulisan ada di situ apa? Bismillahirrahmanirrahim. Panudiya bisrihi, maka dipanggillah di dalam keheningannya, ya, lalu ada tiba-tiba suara manggil-manggil Imam Bishr al-Hafi. Dibilang begini, ma tayyab tasmana, sungguh engkau telah muliakan, mewangikan nama saya. Tuh, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata Allah kepada Bishr al-Hafi, engkau udah mewangikan nama kami, lanutayyibanna ismaka, maka kami akan memuliakan nama engkau. Tuh, jadi gara-gara Imam Bishr al-Hafi memuliakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah janji nanti juga saya akan mengharumkan nama engkau, wahai Bishr al-Hafi. Tuh, makanya dulu orang-orang tua kita pantangan tuh bapak saudara membuang, ya, kertas-kertas yang ada tulisan-tulisan, apakah itu Bismillahirrahmanirrahim, apalagi lebih dari itu. Ya, makanya kita kalau bikin undangan jangan baca Bismillahirrahmanirrahim, jangan ada tulisan-tulisan ayat Al-Quran. Sebab nanti dalam undangan itu kalau udah enggak berlaku, udah kadaluarsa, dibuang. Kalau dibuang masuk tempat sampah. Kalau udah tempat sampah kotor, najis, siapa yang mau jagain tuh kalimat-kalimat yang sangat mulia, Bismillahirrahmanirrahim, atau kalimat yang lain. Kalau kita mau bikin undangan pesta pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Kadang-kadang motonya ayat ditulis di dalam undangan. Nah, nanti kalau undangannya udah rapi, apakah mau disimpan terus? Biasanya diapain? Dibuang. Dibuangnya kemana? Ke tempat sampah. Padahal itu ayat Al-Quran. Tuh orang-orang tua kita dulu tuh pantangan banget, nggak ngasih. Jangankan wa bin ayati, bismillah aja nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Bishr al-Hafi melihat ada secari kertas tulisan Bismillahirrahmanirrahim, diambil buru-buru, ya, dipelihara, bahkan dibeliin minyak wangi, ya, dibeliin minyak wangi supaya wangi itu. Dulu kan orang-orang tua kita kalau Al-Qur'annya wangi-wangi itu. Jangankan Al-Qur'annya, tempatnya aja wangi banget.
Ya dulu kalau orang tua kita punya mushaf itu biasanya ada tempatnya, sarungnya. Sarungnya wangi nggak kira-kira? Wangi. Anak sekarang udah nggak ada yang punya begitu. Ya, dulu orang-orang tua kita begitu. Kalau mau baca Quran dicium dulu, masa dibaca, selesai baca dicium lagi. Kalau sekarang bagaimana? Kadang-kadang Al-Quran mohon maaf, Al-Quran ditaruh di sini, diangkat kaki. Bismillah, masya Allah. Itu orang sekarang kesopatannya, etikanya, adabnya nggak ada udah. Ya, orang tua kita dulu marah banget begitu, apalagi orang tua saya. Kalau lagi tahlil tuh bapak saudara, itu Yasin dilempar-lempar begitu aja dimarahin itu. Ya, masya Allah nggak ada adabnya ente, begitu. Ya, kalau orang sekarang kan udah, ya Allah. Kecuali yang pada ngaji kali dah. Kalau yang pada ngaji, ya nyambung juga dah insya Allah. Marah juga dia. Ya begitu. Kalau ada Al-Quran, ya dilempar-lempar, ya di atas lantai begitu aja marah juga pasti. Ya minimal dikasih tahu jangan begitu. Adab ente di mana? Tuh begitu. Jadi Bishr Al-Hafi cuma ngelihat ada secari kertas yang tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, cepat diselamatkan. Bahkan bukan sekedar itu saja, dibeliin minyak wangi. Sehingga akhirnya gara-gara begitu ada suara yang manggil-manggil Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi, kamu sudah ya benar-benar memuliakan saya, nama saya kamu wangikan, maka nanti saya akan wangikan juga nama engkau. Tuh begitu. Jadi artinya ini akhlak orang yang punya etika, akhlak yang baik kepada Al-Quran, kepada tulisan-tulisan Al-Quran, walaupun itu Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran yang kita bisa ambil seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kataba bismillahi, siapa-siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim, fajawada ta'ziman lillahi, maka dibagusin bismillahnya karena mengagungkan Allah. Tuh, bismillah dibuat kaligrafi yang begitu indah. Ini kayak ini nih, masya Allah kaligrafinya indah sekali. Jangankan kalimat-kalimat yang lain, ya tulisan-tulisan Al-Quran yang bismillah aja dibaca, bismillahirrahmanirrahim, dibagusin tuh fajawada, nih hadisnya, dibagusin tulisannya. Karena apa? Ta'ziman lillah, karena semata-mata ta'zim, mengagungkan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar, dosanya diampunkan apa yang telah lalu maupun yang akan datang. Itu gara-gara kita nulis aja, tulisan kita cakep banget. Emang apa itu tulisan bagus benar? Karena ingin memuliakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu respon yang sangat positif dari Allah, diampunin segala dosa-dosanya. Tuh, dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Tuh, makanya innamal a'malu binniyat. Ya, jadi itu benar-benar ya harus pasang niat yang baik. Kita nulis bismillah cakep banget, ditanya emang apa sih tulisan bismillah cakep bener? Saya karena ingin takzim, mengagungkan nama Allah. Nanti diagungkan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bukan sekedar indah doang masjid ditulis dengan kaligrafi, ada tujuan khusus, ingin takzim pada Allah. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, termasuk apa nih? Ya, termasuk syiar-syiar agama Allah. Ya, jadi mudah-mudahan insya Allah kalau kita niatin begitu pasti dapat ganjaran pahala. Jadi kita ngelihatnya bukan sekedar indah saja, tapi takzim dengan sebab kita melihat ayat-ayat yang begitu indahnya tertulis di sana. Masya Allah, ini takzim sama Allah. Mudah-mudahan tuh gara-gara begitu dosa kita diampunin. Ya, jadi ketika kita baca ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Masya Allah tulisannya cakep banget, indah banget. Kita takzim tuh, ya kita takzim. Nah itu insya Allah spontanitas apa yang terlintas dalam hati kita karena takzim, insya Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar.
Oh begitu. Jadi mudah-mudahan dosa kita bisa diampunin Bapak Saudara. Ya karena kita takzim kepada Al-Qur'an, takzim kepada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi riwayatin lil Khatibi Al-Baghdadi, dan di dalam riwayat buah karya daripada Imam Khatib Al-Baghdadi, Wabni Asakir, dan juga Imam Ibnu Asakir, an Zaid bin Thabit, yang datang dari Zaid bin Thabit, iza katabta bismillahirrahmanirrahim, apabila kamu menulis bismillahirrahmanirrahim, pabainis sina fihi, maka jelaskan tuh huruf sinnya. Jadi kata Imam Zaid bin Sabit, riwayat daripada Imam Khatib Al-Baghdadi, kalau kita nulis bismillahirrahmanirrahim, sinnya tolong dijelaskan benar. Kakinya yang jelas tuh. Sin kakinya ada berapa tuh? Ada berapa? Ya, ada 3 pada 2. Jangan salah. Ya, nah itu kaki-kakinya yang ada 3 itu mesti ditulis benar dan harus jelas. Tuh begitu. Pabayini sin. Coba jelasin tuh sinnya. Ya, jangan sampai itu salah. Artinya iza aradta kitabata zalika, apabila kamu ingin menulis bismillahirrahmanirrahim, fa'azhiris sina, maka nampakkan, jelaskan huruf sinnya. Wa waddih sunanaha, ya, dan tolong jelaskan, ya, itu kenapa sinnya ijlalan, karena mengagungkan lismillahi ta'ala, karena nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim, apabila salah seorang kamu menulis bismillahirrahmanirrahim, ai iza arada ayaktubaha, maksudnya apabila salah seorang kamu ingin menulis bismillahirrahmanirrahim, fal yamuddar rahman, maka panjangkanlah lafaz ar-rahman. Tuh, jadi ar-rahmannya dipanjangkan. Ai hurufahu, huruf-hurufnya, bi ayyamuddal lam, dipanjangin lamnya, ya, wal mim, dipanjangin apanya, mimnya, wa yujawwifun nun, dan juga didalamkan nunnya tuh, dibuat rongga. Nun ada rongganya tuh, ada perutnya, ya, nah itu biar jelas. Wa yata'an ayyuhsin fi zalika, kemudian kamu perindah dalam tulisannya. Rawahul Khatibu, hadis ini riwayat Imam Al-Khatib, wa Dailami, dan Imam Dailami, an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakibi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keindahan langit ini dengan bintang-bintang. Jadi Allah hiasi langit dengan kawakib, dengan planet-planetnya. Nah, mana yang dimaksud kawakib, planet-planet bumi, planet-planet yang ada di langit? Ya, yang pertama wahyas syamsu, matahari. Yang kedua wal qamaru, bulan. Wan nujumu, kemudian yang ketiga bintang-bintang. Itulah planet-planet yang menghiasi langit. Zayyanas sama, Allah menghiasi langit bil kawakib, dengan planet-planet, contohnya matahari, bulan, maupun bintang-bintang. Wa zayyanal malaikata, dan Allah telah menghiaskan malaikat bi Jibril, dengan malaikat Jibril. Bahwa nakibul malaikati, maka dia merupakan jenderalnya para malaikat. Jadi malaikat begitu banyak, tidak indah tanpa ada malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kalau udah ada malaikat Jibril indah, itu jenderalnya malaikat ya Jibril. Makanya pada Lailatul Qadar turun tuh, tanazzalul malaikatu
warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, itu artinya apa? Artinya Allah benar-benar memuliakan Lailatul Qadar dengan cara apa? Malaikat turun semuanya ke bumi. Bahkan bukan hanya malaikat, jenderalnya pun disuruh turun juga. Tuh, jadi malaikat dihiasi dengan malaikat Jibril. Jadi kalau ada malaikat Jibril, masya Allah, sama. Ya, itu ya kalau di malam hari itu malaikat-malaikat udah turun semuanya tanpa diikuti malaikat Jibril, kurang sempurna kelihatannya. Tapi Allah bilang tanazzalul malaikatu warruhu. Ini warruhu ini maksudnya malaikat Jibril. Jadi turun juga malaikat Jibril. Tuh, jadi Allah hiasi malaikat dengan malaikat Jibril. Bahwa nakibul malaikah itu adalah jenderalnya malaikat. Wazayyanal jannata, kemudian Allah menghiasi surga bil huri wal kusuri, dengan bidadari dan gedung-gedung. Surga itu indah karena dihiasi dengan bidadari, hurul ain, ya bidadari. Dihiasi juga dengan kusur, gedung-gedung yang begitu indah yang ada di surga. Wazayyanal anbiya'a, kemudian Allah memberikan hiasan para nabi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dikasih indah sebab dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa keberadaan Nabi Muhammad maka tidak ada ya keindahan di antara para nabi. Tapi akhirnya Nabi itu menjadi indah dengan sebab keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang disebut Allah menghiasi para nabi dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazayyanal imam, wazayyana, dan Allah telah menghiasi al ayyama, hari-hari, yaumal jum'ati, dengan hari Jumat. Hari itu bisa indah kalau disertakan dengan hari Jumat. Tanpa hari Jumat, hari-hari terasa nggak indah. Ada Ahad, ada Isnain, ada Sulasa, ada Arbi'a, ada Khamis. Nah, ada Sabtu. Tanpa ada Yaumul Jumu'ah, terasa nggak akan indah seminggu sehari yang tidak ada hari Jumatnya. Tapi ada sehari namanya Jumat. Begitulah hari jadi indah. Ya, gara-gara ada hari Jumat. Maka Jumat istimewa Bapak Saudara. Ya, jadi satu minggu yang Allah ciptakan itu bisa indah dengan sebab adanya hari Jumat. Tuzayyanal ayyam biyaumil jum'ah wa zayyanal layali, dan Allah hiasi malam-malam itu bilailatul qadri, dengan Lailatul Qadar. Tuh, jadi ada lagi Lailatul Qadar itu ya di satu malam yang sangat indah. Tanpa adanya Lailatul Qadar maka malam-malam terasa enggak indah. Allah kasih keindahan malam tersebut kalau di situ ada Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar mesti ada tiap setahun sekali. Ya, setiap setahun sekali pasti ada Lailatul Qadar, dan itu di malam-malam bulan suci Ramadan. Jadi indah malam-malam yang Allah ciptakan di dunia ini dengan sebab keberadaan Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhura, kemudian Allah hiasi bulan bisyahri Ramadan, dengan bulan Ramadan. Nih, bulan-bulan juga begitu indahnya kalau dihiasi dengan Ramadan. Makanya ada bulan yang Ashharul Hurum. Tuh, ada 4 dari 12 bulan yang termasuk Ashharul Hurum itu 4. Disebut 3 berturut-turut, yang 1 terakhir misah. Dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 ya Bapak Saudara. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 beda sendiri, Rajab. Tuh, ini Rajab nih tersendiri.
Itu termasuk min ashuril hurum, termasuk 4 bulan yang dimuliakan. Di samping ada 12 bulan yang Allah ciptakan dalam 1 tahun, nah itu 4 bulan sangat istimewa. Kenapa? Karena ya itu ada bulan yang namanya bulan Rajab. Tuh, jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, nah, Rajab. Kapan Rajab? Ya sekarang pas. Nih kita sedang hadapi bulan Rajab, bulan yang sangat istimewa. Rajabun syahrullah, wa Sya'banu syahri, wa Ramadanu syahru ummati. Itu begitu. Masya Allah Bapak Saudara, manfaatkan nih bulan Rajab dengan sebaik-baiknya. Ya, pokoknya banyak amal ibadah di bulan Rajab. Nah, seperti itu. Jadi Allah hiasi bulan yang ada bisa Ramadan dengan bulan Ramadan. Jadi kalau 4 bulan itu namanya Ashurul Hurum. Nah, kemudian ya 1 bulan itu bulan istimewa namanya bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Yang dalam hadis Nabi yang tadi yang saya sampaikan, Rajabun syahrullah. Rajab itu bulan Allah. Wa Sya'banu syahri. Sementara bulan Sya'ban itu bulan saya, kata Nabi Muhammad. Nah, kemudian wa Ramadanu syahru ummati. Bulan Ramadan itu ada bulan untuk umat saya. Makanya 12 bulan itu dihiasi dengan bulan suci Ramadan. Jadi Allah hiasi bulan-bulan yang ada dengan bulan Ramadan. Wa zayyanal masajida bil ka'bati, dan Allah hiasi masjid itu dengan Ka'bah. Masjid rumah Allah. Kemudian baru terasa indah dengan adanya Ka'bah. Ka'bah pun disebut dengan ya Baitullah, rumah Allah. Begitu istimewanya, begitu mulianya Ka'bah, sampai-sampai diidopatkan kepada lafaz Allah, Baitullah, rumah Allah. Bukan berarti Allah punya tempat tinggal, bukan. Ada orang pergi ke Mekah, pengen ngelihat Ka'bah, sampai di Mekah, sampai di Ka'bah ngelihat, mana Allah, kok nggak ada. Tuh, dibilang kan Ka'bah rumah Allah. Disangkanya Allah ada di situ kali, diintip, nggak ada Allah. Oh, Allah lagi pergi kali. Ya, bukan begitu maksudnya. Karena itu tempat begitu istimewa, sampai-sampai disandarkan kepada lafaz Allah. Itu namanya idopatnya idopat tasrif. Jadi Ka'bah Baitullah, rumah Allah. Sama sama masjid. Masjid juga rumah Allah. Jadi masjid-masjid banyak itu menjadi indah dengan adanya apa? Ka'bah. Nah, makanya Allah hiasi masjid-masjid dengan Ka'bah. Wa zayyanal kutuba bil Qur'an, dan Allah hiasi kitab-kitabnya dengan Al-Qur'an. Wa zayyanal Qur'ana, dan Allah hiasi Al-Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim. Hazihi asharatu asya'a, ini yang 10 macam, muzayyanatun, merupakan hiasan, bi asrati asya'a, dengan 10 macam lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf sampai sini dulu Bapak Saudara, karena saya masih ada 1 acara lagi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.